kali ini aku bakalan ada satu konten baru di YouTube channel aku. Nah, kali ini apa? Aku mau nge-review salah satu buku yang udah aku baca sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Selesai baca itu. Judulnya Letter to Carel. Jadi, ini tuh buku karya Nazrul Anwar. Ini tuh buku kumpulan surat inspiratif seorang ayah untuk anaknya. Langsung saja ya. Oke, jadi buku ini bukunya dari covernya itu ada hardcase. Jadi kok hardcase sih? Ini tuh buku yang tebal hardcover. Aku kok bayangin case gitu ya. Jadi di buku ini ada kumpulan surat-surat dari seorang ayah untuk anaknya. Lebih lengkapnya, jadi buku ini tuh sebuah surat dari seorang ayah untuk anaknya yang pada hari dia lahir itu ibunya juga meninggal. Jadi kayak sedih banget gitu ya. Di sini di pengantar ya, aku mau bacain sedikit. Kamis 17 Oktober 2013 adalah hari yang paling membahagiakan sekaligus menyedihkan bagi keluarga kecil kami. Seorang bayi bernama Carel Sultan Adnara terlahir di dunia. Sesaat kemudian, bayi tersebut menjadi piatu karena ibunya meninggal akibat pendarahan pasca melahirkan. Aku udah baca buku ini dan super kayak sedih banget gitu loh. Nggak tau lah, pokoknya ngena banget gitu. Seorang ayah yang membesarkan anaknya sendirian, ya dibantu oleh keluarga yang lain gitu, tapi beliau tuh bener-bener berjuang banget gitu loh. Momen-momen di saat perjuangan itu terekam jelas gitu di sini. Jadi sebenarnya buku ini tuh dulu cuman curhatan seorang ayah itu di Facebook. Nah, di Facebook itu beliau nulis lah surat untuk Carel atau sebagainya lah gitu. Nah, itu tuh banyak pembaca, banyak yang antusias sama tulisannya, terus akhirnya dibukukan. Buku ini ada 202 halaman, termasuk ada surat dari Umi, surat untuk Carel, dan ada sekitar, berarti di sini ada 35 surat buat Carel dari ayahnya. Di sini sosok seorang, aku mau ngebahas ibunya dulu ya. Sosok seorang uminya Carel ini tuh bener-bener orang yang hati-hati banget gitu loh. Beliau tuh orang yang sangat-sangat menghargai siapapun gitu, baik dalam keluarganya maupun dengan orang lain yang bahkan nggak kenal gitu sebelumnya. Di sini tuh ayahnya Carel tuh bener-bener mengungkapkan betapa seorang uminya itu sangat-sangat excited banget dengan kelahiran si Carel ini gitu. Jadi pas meninggalnya itu memang si Carel nggak lahir di rumah sakit, jadi dia tuh di bidan tapi deket rumah sakit gitu. Awalnya si ayahnya Carel ini pengennya ibunya itu melahirkan di rumah sakit, tapi nggak tahu, pokoknya ada singkat cerita, pokoknya jadinya di bidan gitu karena termasuk pertimbangan yang lain gitu. Di sini hanya disebutkan seperti itu. Surat-surat di sini tuh benar-benar dalam banget, kayak aku kayak ngerasa kayak aku udah susah banget, udah kayak orang yang paling berat mengalami hidup gitu, tapi ternyata ada orang yang lebih susah gitu. Momen-momen di saat ayahnya Carel mewujudkan salah satu cita-cita uminya, yaitu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ayah Carel benar-benar berusaha sekuat tenaga buat nyariin ibu susuan buat Carel. Beliau sampai sempat mengalami hampir kecelakaan gitu katanya, saat tergelincir dari jalan. Terus beliau kan naik motor, karena perjalanan yang jauh tuh membutuhkan kalau pakai kendaraan besar kan harus nunggu lama, macet dan lain sebagainya. Dan di saat itu pakai motor dan hujan deras banget. Saat itu pokoknya beliau katanya udah kayak hidup sama mati gitulah intinya.
saking pengen banget mewujudkan buat ngasih ASI sama Karel. Jadi proses penjemputan ASI yang jauh, ditambah ASI itu kan nggak boleh kalau cuman ditaruh itu nggak boleh, harus didinginkan. Proses mendinginkan, terus proses buat sampai ke Karel minum itu tuh proses dari ibu susuan ngasih susu ke ayahnya atau ke kurir atau ke siapa gitu yang ngasih gitu langsung ke Karel tuh panjang gitu loh, karena ASI kan harus kalau dibekukan pendinginan gitu terus memasuki dihangatkan itu kan nggak boleh langsung gitu loh, suhunya harus melalui beberapa tahap gitu. Nah momen-momen di saat seperti itu yang kayak aduh nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu. Nah ada kata-kata yang cukup buat aku sedih lah pokoknya. Di sini tuh kayak kita itu harus bisa segera mewujudkan keinginan seorang yang kita sayangi atau pasangan kita atau siapapun itu secepatnya. Jangan nanti-nanti, jangan tapi lakuin aja sekarang gitu loh. Kita kan nggak tahu umur orang tuh seberapa panjang gitu, karena di sini udah digambarkan bahwa ibu Karel tuh bener-bener udah excited buat kelahiran Karel, udah mempersiapkan pendidikannya, udah persiapan semuanya udah disiapin, tapi ternyata ya kita nggak tahu takdir Tuhan seperti ini gitu. Oke, jadi buku ini tuh bisa kalian dapetin di pokoknya ngontak aja di www.nazrulanwar.com. Jadi buku ini tuh sebenarnya bukan bukuku juga. Jadi ceritanya aku main ke rumah kakakku, terus ada buku ini, terus ya udahlah aku bawa aja gitu. Terus akhirnya aku bisa berhasil buat baca selesai. Terus aku nge-review buku kali ini. Tapi nanti aku coba cari informasi lengkapnya buat harganya, nanti aku kasih di description box ya. Banyak tulisan-tulisan dari orang yang selesai membaca ini. Aku bacain lah salah satunya dari kata mereka pembaca setia. Biar kata orang drama Korea yang sedihnya level dewa sekalipun belum pernah bikin aku mewek. Lah baca Letters to Karel ini mata berkaca-kaca, jantung berdegup kencang dan tenggorokan terasa sempit walaupun untuk sekadar meludah. Termehek-mehek aku OCS felt. Nah ini tuh kayak udah menggambarkan bahwa buku ini tuh bener-bener bukan ditulis cuma buat eksistensi gitu. Jadi buku ini tuh tersirat banyak makna, banyak nasihat-nasihat dari ayahnya Karel, buat kita semua. Bahkan orang-orang yang nggak ngalamin dalam kejadian ini tuh bisa kayak kebawa gitu loh sama suasananya di sini gitu loh. Saking dalamnya, saking tulusnya bapaknya ini nulis buat anaknya. Jadi kelak harapan bapaknya dia tuh Karel tuh bisa membaca surat-surat ini, bisa mengenal uminya, bisa mengenal kebaikan uminya, betapa uminya tuh sayang sama dia dan lain sebagainya tentang uminya. Tapi di sini pokoknya seorang Nazrul Anwar ini juga bilang kalau Karel itu tetap butuh ibu baru gitu. Jadi bukan ingin melupakan uminya gitu, tapi di satu sisi kita harus tetap berjalan ke depan gitu loh. Uminya tuh hanya sebagai masa lalu dan Karel bersama keluarga yang akan ditempuh nanti tuh sebagai masa depan gitu. Uminya tetap di hati, tapi ya hidup harus tetap jalan gitu. Kita harus rasional juga gitu. Nah pelajaran yang didapat dari ini tuh banyak banget. Salah satunya jangan pernah sia-siain waktu bersama dengan orang yang kita sayang. Berusaha buat saling membahagiakan lah, kayak ya kita ngasih apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Dan poin yang paling penting itu kalau kita masih bersama orang tua ya bagaimana kita bisa menghormati mereka, menghormati beliau terus memberikan bakti kita kepada beliau gitulah. Pokoknya kalian sangat kurekomendasiin buat baca ini, sangat kurekomendasiin. Di sini kita bisa menemukan banyak pelajaran hidup bahwa nggak cuma kita yang susah itu, ada banyak orang yang lebih susah dari kita, lebih nggak beruntung, nggak seberuntung kita lah pokoknya. Dan posisi sekarang tuh kayak jadi bikin aku lebih banyak bersyukur gitu setelah baca buku ini.
kalau kerja keras kita, semua hal yang kita kerjakan itu kayak nggak ada apa-apanya gitu sama perjuangan ayahnya ini, dari mulai lahirnya si Kara sampai Kara besar. Di sini juga ada perjalanan Kara gitu, pokoknya lengkap, dan itu sangat-sangat nggak tahu lah, nyentuh banget gitu loh bagi seorang perempuan yang kelak akan jadi ibu. Semoga aja gitu. Terus sangat-sangat rekomendasiin buat kalian, kayak hampir sempurna sih bukunya. Kelebihannya dari ininya, covernya itu hard, terus dari lembarannya itu juga tebel, bersih. Terus ini aku kasih contoh salah satu halamannya. Jadi halamannya itu ada quote-quote-nya gitu, kadang ada quote-quote-nya yang kecil-kecil gitu-gitu. Di sini cuma aku menyayangkan nggak ada kayak ISBN. Beliau belum ada ISBN-nya atau lain sebagainya. Tapi nggak masalah sih. Aku udah bersyukur banget bisa berkesempatan buat baca buku ini. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Dah.